Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Saiful dalam pembelajaran sejarah. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Bapak harapkan kalian sehat walafiat dan tetap semangat untuk mempelajari sejarah. Di pertemuan hari ini Bapak akan membahas sebuah materi yang mungkin masih hangat-hangatnya, bahkan masih berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini. Materinya apa? Sebelum Bapak menjelaskan materi, seperti biasa, Bapak ingin menampilkan dulu tujuannya apa. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, silahkan kalian amati. Oke. Nah, agar tujuan pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik, maka Bapak mengambil atau mengintegrasikan imta dengan mengambil Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang mana kita di dalam Quran itu disuruh untuk saling mengenal tetangga, mengenal suku bangsa, dan mengenal bangsa-bangsa yang lain. Tujuannya apa? Agar kita lebih bertakwa tentunya. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai organisasi-organisasi baik global maupun internasional. Dan di pertemuan kita hari ini kita membahas mengenai pecahnya Vietnam. Oh, Vietnam itu pernah pecah, bukankah sekarang Vietnam itu satu? Tepat. Bahwasanya setelah Perang Dunia Kedua, setelah Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik, ternyata wilayah Indochina itu harus kembali kepada penjajah awal. Siapa? Perancis. Dan agar proses itu berjalan dengan baik, maka seperti biasa PBB mengirimkan Inggris untuk terjun ke wilayah Vietnam. Tujuannya apa? Untuk melucuti senjata-senjata. Tanpa disangka-sangka, ternyata Cina yang sudah beraliran komunis dibantu Rusia itu menyusupkan agen-agennya ke wilayah Vietnam. Dampaknya apa? Terjadi crash antara dua kekuatan besar, yaitu antara kekuatan nasionalis dengan kekuatan komunis. Komunis yang sudah mengakar pada saat itu dipimpin oleh Ho Chi Minh, maka melakukan perang total terhadap penjajah. Pada saat itu Inggris itu dibantu oleh Kaisar Dai Bao. Nah, Kaisar Dai Bao yang beraliran nasionalis dibantu oleh Inggris dan Perancis berperang dengan bangsanya sendiri yang pada saat itu dipimpin oleh Ho Chi Minh. Nah, karena perang itu berlanjut, maka disepakatilah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Jenewa. Isinya apa? Vietnam dibagi menjadi dua, utara dengan selatan. Nah, bagaimana prosesnya? Kenapa Vietnam Selatan itu bisa runtuh? Kalian akan mengetahuinya setelah menyaksikan slide berikut ini. Integrasi Vietnam. Jadi mengenai sejarah bangsa Vietnam itu cukup panjang, di mana dulunya Vietnam itu adalah daerah yang dijajah oleh Prancis. Lalu setelah Prancis terusir dengan kedatangan Jepang, lalu Jepang kalah dan terjadi perang saudara. Dan perang ini adalah perang satu-satunya di dunia yang berlangsung sangat panjang. Jadi perang Vietnam antara utara dengan Vietnam Selatan itu adalah perang yang terpanjang, perang saudara terpanjang di dunia, yaitu berlangsung selama 30 tahun. Bagaimana jalannya perang saudara di Vietnam? Bapak akan jelaskan. Baik. Vietnam merupakan negara di kawasan Indochina yang dikuasai Prancis sejak abad 19. Setelah pecah Perang Dunia II, Vietnam berada di bawah kekuasaan Jepang. Namun, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menyebabkan seluruh jajahan Jepang termasuk Vietnam jatuh ke tangan sekutu. Karena dalam Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh sekutu.
Sekutu sebagai pemenang perang maka mengirimkan Inggris untuk mengurusi pelucutan senjata tentara Jepang yang ada di Vietnam. Selain Inggris, ternyata tentara Tiongkok itu juga sudah masuk ke Vietnam dengan tujuan-tujuan yang berbeda pula, di mana ternyata tentara-tentara Tiongkok atau tentara-tentara Cina yang sudah masuk ke Vietnam itu sudah mulai menyebarkan propaganda. Kita sudah tahu Tiongkok sebagai negara komunis sudah pasti datang ke wilayah Vietnam untuk menyebarkan pengaruh komunisnya. Pasukan Inggris dan pasukan Tiongkok terlibat pertikaian mengenai nasib Vietnam. Inggris ingin mengembalikan Vietnam ke tangan Prancis, sedangkan Tiongkok ingin memerdekakan Vietnam. Perbedaan keinginan tersebut mendorong terjadinya perang antara Inggris dengan Tiongkok di Vietnam. Jadi perang dua negara, tetapi perangnya justru terjadi di negara lain. Nah, dalam hal ini adalah di Vietnam. Perang tersebut berlangsung pada tahun 1946 sampai 1954. Dalam perang tersebut, Tiongkok berhasil mengalahkan Inggris di Dien Bien Phu, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1954. Untuk mengakhiri konflik tersebut, diadakan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Jenewa pada tanggal 21 Juli 1954. Apa isi dari Perjanjian Jenewa? Isi dari Perjanjian Jenewa menyebutkan bahwa Vietnam dibagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di mana disepakati adanya sebuah garis demarkasi 17 derajat lintang utara Vietnam Utara, menamakan 17 derajat lintang utara ini sebagai tanda untuk memisahkan dua wilayah, di mana Vietnam Utara menamakan negaranya sebagai Republik Demokrasi Vietnam atau disingkat RDV, yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, seorang komunis militan yang ada di Vietnam. Sementara itu, di Vietnam Selatan itu membentuk negara baru yang dikenal dengan Republik Vietnam atau disingkat RV, dipimpin oleh seorang kaisar. Kaisar ini adalah Kaisar Bao Dai, beraliran nasionalis. Nah, berdasarkan Perjanjian Jenewa, maka pembagian wilayah Vietnam tersebut bersifat sementara. Jadi Perjanjian Jenewa ini hanya sementara. Jadi istilahnya kedua belah pihak harus siap untuk berperang, karena jika batas waktu itu sudah disepakati, maka akan dilaksanakan pemilihan umum untuk menentukan nasib dari Vietnam Utara maupun Vietnam Selatan. Nah, pemilu tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Juli 1956, akan tetapi pemilihan umum tersebut gagal dilaksanakan. Loh, kok bisa gagal? Bukannya ini sebuah kesepakatan internasional? Nah, ternyata kegagalan pemilu tersebut disebabkan oleh penolakan dari Vietnam Selatan. Jadi Vietnam Selatan ini masih khawatir jika hasil pemilu nanti akan dimenangkan oleh Vietnam Utara. Karena berdasarkan dari data intelijen Amerika, bahwasanya Vietnam Utara ini sangat kuat sekali militernya. Kita tahu kekuatan dari kaum komunis itu sangat kuat di unsur propaganda. Di Indonesia juga pernah terjadi itu. Kita lanjutkan. Oleh karena Vietnam Selatan bersama Amerika mulai menyebarkan sebuah propaganda. Mungkin kalau sekarang dikenal dengan hoax. Propagandanya apa? Menolak pemilu. Jadi Amerika dengan Vietnam Selatan itu mulai berupaya bagaimana caranya agar pemilu ini tidak terjadi. Mereka berusaha untuk menarik simpati rakyat Vietnam Utara agar bersedia bergabung. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan cara mengganti Kaisar Bao Dai dengan Ngo Dinh Diem. Jadi, di Vietnam Utara, seorang kaisar ini hanyalah sebagai boneka dari Amerika.
Kapan saja Amerika berkeinginan untuk mengganti, ya langsung diganti. Seperti di Indonesia dulu pada saat penjajahan Belanda, seperti itu. Selain itu, Vietnam Selatan menyebarkan propaganda atau isu-isu bahwasanya Ho Chi Minh dan warga Vietnam Utara akan menyerang Vietnam Selatan. Wah, jadi Vietnam Selatan itu masyarakatnya ditakut-takuti, seperti itu. Oleh karena itu, rakyat Vietnam Selatan diharapkan dapat bersatu melawan Vietnam Utara. Nah, disinilah politik David Attenborough. Ini yang terjadi pada zaman dulu. Jangan sampai bangsa kita juga diadu domba. Oleh karena itu, rakyat Vietnam Selatan diharapkan dapat bersatu melawan Vietnam Utara. Serangkaian ketegangan di Vietnam berubah menjadi aksi saling serang. Pada Desember 1960, dengan bantuan Amerika Serikat, pasukan Vietnam Selatan mulai menyerang Vietnam Utara. Tetapi, serangan yang dilakukan Vietnam Selatan menuai kegagalan karena kurangnya penguasaan medan tempur. Kita tahu bahwasanya komunis itu sangat unggul dalam propaganda, sangat unggul dalam strategi, apalagi Vietnam ini terkenal dengan hutannya, hutan yang sangat lebat. Akhirnya perang saudara tersebut berakhir ditandai dengan kemenangan Vietnam Utara pada tanggal 30 April 1975. Dengan demikian, Vietnam yang awalnya sudah terpecah menjadi dua dapat bersatu kembali di bawah bayang-bayang rezim komunis. Nah, tepat di tanggal 30 April itu diperingati oleh masyarakat Vietnam Selatan sebagai peristiwa Black April atau April Kelabu. Apa itu peristiwa Black April? Peristiwa Black April adalah peristiwa di mana kota Saigon jatuh ke tangan komunis. Nah, orang-orang yang ada di Vietnam Selatan itu merasa takut karena kita tahu komunis itu saat sudah berkuasa pasti akan ada pertumpahan darah. Akhirnya banyak masyarakat Vietnam Selatan yang melakukan diaspora, mencari suaka di beberapa negara seperti itu. Lalu dampaknya apa? Dampak dari perang Vietnam, perang saudara di Vietnam. Yang pertama, fasilitas umum di Vietnam Utara dan Selatan mengalami kehancuran karena kita tahu perang ini terjadi selama 30 tahun. Lalu, kerugian material dan moral yang dirasakan rakyat Vietnam. Rakyat Vietnam Selatan mencari suaka tadi ke negara-negara Eropa yang anti komunis karena mereka tidak nyaman saat kota Saigon jatuh ke tangan komunis. Seperti itu. Jadi, oke, bagaimana tadi perang saudara antara Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan? Nah, sebenarnya kondisi itu akan terjadi juga di Indonesia di tahun 65-66. Di mana saat Partai Komunis memberontak, kondisi yang ada di Indonesia tahun 65-66 itu sebenarnya hampir sama dengan kondisi yang ada di Vietnam, tetapi karena kenegaraan para pendiri bangsa kita, akhirnya perpecahan pun tidak terjadi di Indonesia. Kembali lagi ke runtuhnya Vietnam Selatan. Jadi Ho Chi Minh yang didukung oleh rakyat dan pada saat itu memang komunis sedang menggelorakan untuk semangat pemerataan kedudukan yang sama itu disambut baik oleh rakyat Vietnam. Ditambah rakyat Vietnam diberikan senjata oleh Cina dan Rusia, sehingga mau tidak mau maka Kaisar Daibao itu akhirnya runtuh dan menanggalkan jabatannya. Bapak teringat salah satu pesan dari tokoh besar kita, ulama sekaligus negarawan, beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwasanya beliau pernah berkata, kalau kau yakin akan sebuah perubahan maka jalankanlah, kalau itu benar maka lanjutkan. Dan Bapak harapkan kalian generasi-generasi muda pelajari ilmu-ilmu yang ada, pelajari sejarah, pelajari Quran. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak disesatkan oleh arus zaman. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.